Halo, apa kabar kalian semua? Selamat berjumpa kembali di channel Aryapedia, sebuah channel yang akan memberi kamu informasi dari berbagai sisi dengan sumber yang terpercaya. Baik, di kesempatan ini kita akan membahas mengenai sejarah dari peradaban suku Aztec. Karena itu, mari kita langsung ke pembahasannya. Peradaban Aztec yang berkembang di Meksiko Tengah antara abad ke-16 dan ke-19 adalah salah satu peradaban pra-Columbus yang paling terkenal dan paling berkembang di Amerika Tengah. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai peradaban Aztec. Asal-usul dan perkembangan. Suku Aztec awalnya adalah kelompok nomaden yang datang dari utara ke lembah Meksiko. Menurut legenda, mereka berasal dari Aztlan, sebuah tempat mitos, dan tiba di lembah Meksiko sekitar tahun 1200-an. Pada awal abad ke-15, mereka mendirikan kota Tenochtitlan di sebuah pulau di Danau Texcoco. Pada tahun 1325, Tenochtitlan menjadi pusat kekuasaan Aztec. Struktur sosial. Masyarakat Aztec memiliki struktur sosial yang kompleks dan hierarkis. Berikut adalah kelas-kelas sosial utama dalam peradaban Aztec. Tlatoani, pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi yang juga berfungsi sebagai raja dan panglima perang. Kelas bangsawan yang termasuk keluarga kerajaan, pejabat tinggi, dan pendeta. 3. Maltar, penduduk biasa yang sebagian besar adalah petani, prajurit, dan pengrajin. 4. Tlamatinim, ahli-ahli dalam berbagai bidang pengetahuan dan seni. Mayekes, buruh atau layan. Kelas pekerja yang mengerjakan pekerjaan kasar dan tidak memiliki tanah. 6. Tlatlatchotin, budak, orang-orang yang dijual sebagai budak atau menjadi budak karena hutang atau hukuman. Agama dan kepercayaan. Agama memainkan peran sentral dalam kehidupan Aztec. Mereka menyembah banyak dewa, dan kepercayaan mereka sangat dipengaruhi oleh alam dan siklus kehidupan. Beberapa dewa utama Aztec adalah Huitzilopochtli, dewa matahari dan perang, pelindung utama suku Aztec. 2. Tlaloc, dewa hujan dan petir. 3. Quetzalcoatl, dewa angin, pengetahuan, dan peradaban, sering digambarkan sebagai ular berbulu. Tezcatlipoca, dewa malam dan sihir, penguasa dunia bawah. Upacara keagamaan sering melibatkan pengorbanan manusia yang diyakini perlu untuk memuaskan para dewa dan memastikan kelangsungan hidup dunia. Pengorbanan ini biasanya dilakukan pada piramida besar di Tenochtitlan, terutama di Templo Mayor. Ekonomi. Ekonomi Aztec sangat bergantung pada pertanian, perdagangan, dan tributs dari wilayah taklukan. Sistem pertanian yang maju termasuk Chinampas, yaitu kebun terapung yang dibuat di danau. Tanaman utama yang ditanam meliputi jagung, kacang, labu, cabai, dan tomat. Selain itu, mereka juga memelihara kalkun, anjing, dan lebah. Perdagangan dilakukan baik di pasar lokal maupun jarak jauh. Pasar utama di Tlatelolco adalah salah satu pasar terbesar di Mesoamerika, tempat berbagai barang seperti kakao, kapas, perhiasan, dan kerajinan tangan diperdagangkan. Seni dan budaya, Aztec memiliki warisan seni yang kaya, termasuk patung, lukisan, perhiasan, dan tekstil. Mereka terkenal dengan karya seni dari batu, terutama patung dewa-dewa dan benda-benda keagamaan. Selain itu, mereka juga membuat mosaik yang rumit dari batu berharga dan cangkang. Sastra Aztec meliputi berbagai genre, termasuk puisi, prosa, dan teks-teks keagamaan. Kodeks-kodeks Aztec yang merupakan buku-buku yang dibuat dari kulit binatang atau kertas bark, berisi sejarah, ritual, dan kalender mereka. Arsitektur. Arsitektur Aztec ditandai oleh piramida besar, kuil, istana, dan plaza. Tenochtitlan adalah kota yang luar biasa dengan saluran air, jalan raya, dan bangunan monumental. Templo Mayor adalah pusat keagamaan utama di Tenochtitlan yang didedikasikan untuk dewa Huitzilopochtli dan Tlaloc. Kejatuhan peradaban Aztec. Peradaban Aztec mencapai puncaknya pada awal abad ke-11, tetapi kemudian mengalami kejatuhan cepat setelah kedatangan penjelajah Spanyol, Hernán Cortés, pada tahun 1919. Dengan bantuan sekutu pribumi Yemeni yang tidak puas dengan kuasaan Aztec, Cortés berhasil menaklukkan Tenochtitlan pada tahun 1521. Penyakit yang dibawa oleh orang Eropa, seperti cacar, juga berkontribusi pada kejatuhan cepat peradaban Aztec. Warisan peradaban Aztec tetap hidup dalam budaya Meksiko modern, termasuk bahasa Nahuatl yang masih digunakan oleh beberapa komunitas, serta tradisi, makanan, dan arsitektur yang dipengaruhi oleh Aztec. Kajian terhadap artefak dan kodeks Aztec terus memberikan wawasan baru tentang peradaban yang pernah berjaya ini. Peradaban Aztec
Meskipun mengalami kejatuhan yang dramatis, meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah dan budaya dunia. Pengetahuan mereka tentang pertanian, arsitektur seni, dan sistem sosial tetap menjadi subjek studi dan kekaguman hingga hari ini. Peradaban Aztec telah meninggalkan berbagai macam warisan kepada dunia. Situs-situs arkeologi Aztec telah digali dan dibuka untuk umum, sementara artefak-artefaknya dipamerkan di museum-museum. Nama-nama tempat dan kata serapan dari bahasa Nahuatl sangat tersebar di Meksiko. Simbol dan mitologi Aztec juga telah berpadu dengan nasionalisme Meksiko dan menjadi bagian dari lambang negara tersebut. Pada abad ke-19, citra orang-orang Aztec sebagai suku barbar yang tidak beradab mulai berubah akibat romantisasi bangsa Aztec sebagai kelompok pribumi dengan budaya yang sangat maju dan dapat menyaingi peradaban-peradaban Eropa kuno. Setelah Meksiko berhasil memerdekakan diri dari Spanyol, romantisasi bangsa Aztec dimanfaatkan dalam narasi yang digunakan untuk membentuk sebuah bangsa baru yang merupakan perpaduan antara Eropa dan Amerika. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai peradaban suku Aztec. Jika kalian suka dengan konten pengetahuan seperti ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini, atau jika ingin request konten, bisa komen di kolom komentar. Sampai jumpa cerita selanjutnya.